Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gabu TV. Oke, kali ini kita akan belajar mengenal dan cara menggunakan tool-tool yang ada di Photoshop ya kawannya. Setelah kawan-kawan membuka Photoshopnya, kawan-kawan langsung pergi ke file yang ini. Kawan-kawan bisa pilih yang dua, new atau open. Dan kalau yang ini saya jarang menggunakan. Saya lebih menggunakan new atau open yang ini. Atau kawan-kawan bisa langsung klik yang ini, create new, atau open yang ini. Open ini untuk membuka foto langsung. Misalnya kawan-kawan mau mengedit foto secara biasa, nggak ada manipulasinya. Atau kawan-kawan kalau mau buat project yang ini, langsung klik yang ini. Di sini kawan-kawan harus tahu ya, di sini adalah ukuran kertasnya. Dan kawan-kawan bisa mengcustom sendiri ukuran kertasnya. Ini adalah ukuran thumbnail YouTube yang sudah saya custom sendiri. Dan yang sebelah kanan ini adalah ukurannya. Dan yang ini adalah ukurannya, yaitu 1280 kali 720. Dan untuk biasa thumbnail YouTube itu ambil yang ini, yang miring ini ya kawan ya. Kalau untuk foto yang berdiri ini biasanya dicetak untuk foto atau kertas. Dan yang 300 ini adalah resolusi. Kawan-kawan kalau punya foto di HP-nya kawan-kawan itu, pas di zoom terus ada kotak kecil-kecilnya, itu adalah pixel ya kawan. Yang resolusinya ini menunjukkan banyaknya kotak-kotak yang ada di dalam foto tersebut. Semakin banyak resolusinya maka foto akan semakin bagus. Akan tetapi ukuran foto tersebut akan semakin besar. Makin besar pikselnya, maka ukuran makin besar juga pada memorinya. Dan makin berat juga dalam pengeditannya kalau komputer kawan-kawan tidak memadai. Dan yang ini bit ya kawan ya. Kalau untuk Photoshop biasanya memakai 8 bit yang seperti ini. Oke, dan sekarang background dan RGB ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan cuma sekedar upload neng media sosial, di media sosial misalnya Facebook, Instagram, atau Twitter, biasa memakai RGB ini. Dan untuk CMYK ini kalau kawan-kawan untuk itu ya, untuk mencetak di printer yang besar biasanya memakai CMYK. Oke, berhubung saya cuma sekedar contoh, saya akan memakai RGB. Lalu create, maka akan berubah tampilannya seperti ini. Oke, ini dia adalah project kita terbaru. Oke, sekarang kita pengenalan pada tool Move Tool. Inilah yang namanya Move Tool yang sering digunakan atau menggeser sebuah foto. Oke, saya akan kasih contoh untuk memasukkan foto ya kawan ya, biar langsung saya praktekkan. Klik file, lalu pilih open untuk memasukkan foto. Oke, lalu cari foto yang kawan-kawan mau masukkan. Oke, saya akan memasukkan contoh satu ini dulu, lalu klik open. Oke, setelah masuk ke dalam Photoshop yang barusan, kita gunakan Move Tool. Dan jangan lupa checklist auto selectnya ini kalau belum di checklist ya kawannya, agar nanti akan terseleksi secara otomatis pas memasukkan foto.
Oke, saya akan drag menggunakan move tool seperti ini ke dalam project yang tadi, lalu klik dan lepas di sini, maka akan masuk ke dalam project yang tadi. Dan ini gunanya auto select kawan ya, langsung ada garisnya yang seperti ini, kita langsung kecilkan saja. Oke, seperti ini cara menggunakan auto select. Lalu checklist. Sekarang perhatikan gambarnya. Saya akan zoom ke dalam atau keluar seperti ini dengan cara menggunakan tekan CTRL plus tanda plus di keyboard. Otomatis kawan-kawan akan kesulitan kalau mengezoom secara manual menggunakan CTRL plus tanda plus di keyboard. Oke, saya akan kasih cara secara gampang dengan mengaktifkan. Di sini tekan edit, lalu pilih preferensi seperti ini, lalu yang ini, atau lebih gampangnya tekan CTRL plus K ya kawan ya. Maka akan keluar menu seperti ini. Oke, setelah itu kita cari tulisan tool dan checklist zoom with scroll wheel yang ini. Kalau belum di checklist ya kawan ya, agar gampang menggunakan mouse nanti saat mengezoom. Oke, seperti ini. Jadi setelah seperti ini kawan-kawan bisa lebih mudah cara pengeditannya, cara pemotongannya. Oke, sekarang pengenalan tool yang kedua, yaitu rectangular marquee tool yang kotak ini ya kawan ya. Kawan-kawan bisa menggunakan tool ini dengan mengcopy atau memotong yang berbentuk kotak seperti ini. Oke, saya akan kasih contoh untuk mengcopy gambar yang cewek ini ya kawan ya. Oke, seleksi seperti ini. Setelah terseleksi seperti ini, kawan-kawan kalau ingin mengcopy sebuah gambar dengan tekan CTRL plus G, maka akan tercopy gambarnya seperti ini. Dan jangan lupa yang diklik itu gambar yang mau di copy ya kawan ya. Lalu tekan CTRL plus G, maka akan tercopy. Gunakan move tool, lalu geser seperti ini. Dan ini cara menggunakan rectangular marquee tool yang berbentuk kotak seperti ini ya kawan ya. Dan kawan-kawan, oke, saya akan hapus terlebih dahulu. Dan kawan-kawan bisa menggunakan rectangular marquee tool ini dengan menghapusnya. Tentunya kawan-kawan harus foto yang mau dihapus berbentuk kotak atau panjang ya. Kawan-kawan tinggal drag seperti ini, dan jangan lupa lurusin ke foto yang mau dihapus. Lalu setelah terseleksi seperti ini, tekan delete atau backspace pada keyboard, maka akan terhapus seperti ini. Sekarang foto cowoknya sendiri kawan. Oke, caranya menghilangkan garis-garis tersebut dengan cara tekan CTRL plus D. Untuk menghilangkan garis-garis, tekan CTRL plus D. Sekarang saya akan kembalikan foto ceweknya. Kasihan cowoknya sendiri kawan. Oke, seperti ini. Dan sekarang saya akan memperkenalkan tool yang ketiga, yaitu masih di rectangle. Kalau barusan yang berbentuk kotak seperti ini, sekarang yang berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, sebenarnya fungsinya sama ya kawan ya. Kalau yang berbentuk kotak ini untuk memotong yang kotak, dan untuk yang bulat ini kawan-kawan bisa menggunakan untuk memotong yang berbentuk bulat, misalnya seperti matahari atau bulan. Kawan-kawan bisa menggunakan elliptical marquee tool ini.
Kawan-kawan luruskan saja pada target yang mau di copy atau mau dihapus sambil tekan shift pada keyboard. Perhatikan gambar yang saya lingkari. Ini menunjukkan kotak kita sudah presisi. Oke, seperti ini. Kalau kawan-kawan tidak sambil menekan shift pada keyboard, maka akan bentuknya seperti ini. Oke, menonjol seperti ini, maka bentuknya tidak sama kawan. Oke, caranya biar presisi tekan shift pada keyboard, lalu drag dan tarik seperti ini, maka akan membuat lingkaran yang presisi seperti ini. Oke, setelah terlingkar seperti ini dan kawan-kawan bisa mengkopinya seperti yang tadi saya praktekkan di rectangular marquee tool. Ini cuma beda namanya saja ya kawan. Kalau yang tadi bentuknya kotak dan sekarang bentuknya bulat, ini namanya elliptical marquee tool. Dan kawan-kawan juga bisa menghapusnya juga seperti yang tadi di rectangular marquee tool. Tinggal drag seperti ini, kawan-kawan langsung tekan backspace atau delete pada keyboard, maka akan terhapus seperti ini. Oke, sekarang sudah tahu cara penggunaannya elliptical marquee tool. Oke, saya akan kembalikan kepalanya yang cowok ini kawan. Cara mengembalikannya atau kawan-kawan tidak jadi, tinggal tekan CTRL plus Z, maka akan kembali ke semula seperti ini. Oke, sekarang kita sudah belajar rectangular marquee tool atau elliptical marquee tool, dan yang dua ini saya jarang menggunakannya kawan ya. Ini cuma bentuk garis kecil seperti ini, dan saya sering menggunakan rectangular marquee tool atau elliptical marquee tool yang ini dan yang bulat ini. Oke, sekarang kita belajar tool yang di bawahnya ya kawan ya. Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu tool yang kedua, yaitu polygonal lasso tool. Yang ini ya kawan ya. Oke, tool ini biasanya dipakai untuk memotong yang lekuk tajam seperti yang digambar ya kawan. Yang ini saya akan kasih contoh. Kalau polygonal lasso tool ini biasanya untuk garis lurus atau berbentuk segitiga seperti ini, atau kawan-kawan bisa menggunakan dibulatin seperti ini namun tidak sepresisi. Oke, sebenarnya fungsinya sama rectangular tool atau marquee tool yang tadi. Cuma yang ini bisa memotong yang kita inginkan ya kawan. Dan caranya sama seperti tadi, tekan CTRL plus J untuk mengcopy. Karena elliptical marquee tool dan polygonal lasso tool ini sama ya kawan ya bentuknya. Oke, sekarang saya akan praktekkan lasso tool tersendiri. Kalau barusan polygonal lasso tool, sekarang lasso toolnya. Dan lasso tool ini kawan-kawan bisa gunakan seperti ini, bisa mengikuti alur gambarnya seperti ini. Oke, beda dengan polygonal lasso tool yang tadi ya kawan ya. Kalau polygonal lasso tool tadi untuk garis lurus atau untuk memotong lurus. Oke, sebenarnya fungsinya sama saja kawan ya. Ini tinggal tekan CTRL plus J kalau untuk mengcopy. Kalau untuk menghapus, tekan backspace atau delete pada keyboard. Oke, saya akan kembalikan ke semula lagi. Sekarang sudah belajar lasso tool dan polygonal lasso tool dan fungsinya kawan ya. Kalau yang ini saya jarang pakai ya kawan, kita lewatin saja. Dan sekarang pindah ke tool yang bawahnya, yaitu quick selection tool. Yang ini ya kawan ya.
Sebenarnya fungsinya sama lasso tool atau polygonal lasso tool yang tadi. Ini cuma seperti ini. Ini kawan-kawan kalau akan menseleksi di dalam gambarnya seperti ini. Cuma yang ini lebih gampang daripada lasso tool yang tadi. Kawan-kawan tinggal tekan icon plus pada kuas yang di atas, lalu tambahkan seleksinya seperti ini. Kalau fungsinya sama ya kawan ya, seperti lasso tool atau rectangle tool. Fungsinya untuk mengcopy atau menghapus. Ini cuma pengenalan tool-tool yang ada di Photoshop saja. Oke, sekarang kita sudah belajar Quick Selection Tool. Dan sekarang pindah ke bawahnya, yaitu Magic Wand Tool. Oke, supaya lebih kelihatan, saya ganti background terlebih dahulu. Saya akan ganti warna hitam. Wah, kok jelek. Saya akan kasih warna merah. Oke, kita langsung praktekkan Magic Wand Tool ini. Dan Magic Wand Tool ini fungsinya untuk menghilangkan background yang satu warna seperti ini ya kawan ya. Misalnya warna putih yang seperti contoh ini. Oke kawan-kawan, tinggal klik pada background seperti ini, maka akan terseleksi semuanya. Kawan-kawan tinggal tekan delete pada keyboard, maka akan hilang backgroundnya seperti ini. Ini untuk background yang satu warna ya kawannya. Kalau untuk warna misalnya background pemandangan, ini tidak bisa menggunakan Magic Wand Tool yang seperti ini. Dan selain untuk menghilangkan background, kawan-kawan bisa untuk menseleksi fotonya seperti lasso tool yang tadi ya kawan. Tinggal klik pada fotonya seperti ini. Kawan-kawan bisa mempraktekannya seperti halnya Quick Selection Tool. Tinggal tekan Ctrl+J untuk mengkopinya seperti lasso tool atau polygonal lasso tool yang tadi. Ini semuanya fungsinya sama ya kawan, tergantung kawan-kawan mau pakai yang mana. Oke, sekarang belajar ke tool yang di bawahnya. Kalau kawan-kawan ini pasti tahu, ini untuk memotong gambar. Dan seperti ini kawan-kawan, di HP pun juga ada. Oke, saya akan memprakteknya seperti ini. Maka setelah di checklist seperti ini, gambar akan mengecil seperti ini ya kawan ya. Oke, saya akan kembalikan gambarnya ke semula. Sekarang kita belajar di bawahnya crop tool, yaitu Perspective Crop Tool. Untuk crop yang ini kawan-kawan bisa mengkreasinya ya kawan ya. Ini gambar bisa dimiringin seperti ini. Lalu checklist, maka bentuknya akan miring seperti ini. Tapi ini jarang digunakan ya kawan ya dalam pengeditan, karena Photoshop ini lebih banyak mengedit manipulasi. Oke, untuk tool yang ini kita lompati saja. Dan tool yang di bawahnya nanti akan saya terangkan di akhir fungsinya untuk apa. Dan sekarang belajar yang ini ya kawan, Spot Healing Brush Tool.
Ini biasanya dipakai untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan, seperti halnya jerawat. Oke, saya akan kasih contoh yang kedua, yang seperti ini. Akan saya tarik ke project yang tadi biar gampang. Oke, sekarang sudah selesai. Lanjut saja mempraktekkan tool yang selanjutnya, yaitu Spot Healing Brush Tool yang ini ya kawan ya. Oke, saya akan kasih contoh seperti ini. Saya zoom biar lebih mudah menggunakannya. Oke, caranya tekan ALT, arahkan ke objek yang nggak ada jerawatnya, lalu klik ke arah jerawat yang mau dihilangkan seperti ini. Tekan ALT, arahkan ke objek yang nggak ada jerawatnya, lalu klik lagi, arahkan ke objek yang ada jerawatnya. Kawan-kawan bisa mengerti kan maksud saya? ALT, tekan ALT pada objek yang nggak ada jerawatnya, lalu klik lagi pada objek yang ada jerawatnya. Ini caranya menggunakan Spot Healing Brush Tool. Oke, seperti ini kawan. Dan sekarang pindah ke bawahnya, yaitu Healing Brush Tool. Sebenarnya ini fungsinya sama untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan, cuma yang ini lebih mudah dan gampang ya kawan ya. Kawan-kawan tinggal tekan ALT pada keyboard, lalu klik pada objek yang gak ada jerawatnya. Kawan-kawan bisa membesar kecilkan ini dengan kurung buka atau kurung tutup ya kawan ya. Tekan ALT pada keyboard, lalu arahkan ke objek yang gak ada jerawatnya dan tarik seperti ini. Klik ALT, lalu tarik seperti ini. Maka otomatis akan sama seperti objek yang ditekan. Tekan ALT, lalu tarik ke objek yang ada jerawatnya seperti ini. Oke, ini penggunaannya lebih gampang dari Spot Healing Brush Tool yang ini ya kawan ya, yang di atasnya. Kalau Healing Brush Tool ini lebih gampang penggunaannya. Dan untuk yang tiga ini kita lewatin saja karena saya jarang memakainya. Oke, lanjut ke tool yang di bawahnya, yaitu Brush Tool. Oke, saya akan hilangkan foto yang ini dengan cara menekan icon mata, maka akan hilang seperti ini. Oke, saya akan buat layer baru untuk mempraktekkan brush tool yang ini. Kawan-kawan bisa klik kanan, lalu pilih brush yang kawan-kawan punya. Kalau tidak punya, tinggal download saja di Google. Oke, saya akan buat layer baru. Saya akan mempraktekkan brush tool. Ini fungsinya seperti ini. Kawan-kawan sama saja bisa membesar kecilkan dengan menekan kurung buka atau kurung tutup pada keyboard. Dan ini kawan-kawan bisa mengganti warnanya di sini. Dan ini fungsi pen yang ini ya kawan. Fungsi pen yang ini untuk mengganti warna yang kawan-kawan inginkan. Misalnya kawan-kawan ingin mengganti warna seperti yang di objek atau seperti gambar yang lain, pengen
sama warnanya. Oke, saya akan mempraktekkan sebuah foto yang ini. Misalnya saya ingin warna rambut seperti ini. Oke, maka akan otomatis berubah warnanya seperti warna rambut yang digambar barusan kawan. Oke, saya akan praktekkan brushnya seperti ini. Oke, kawan-kawan bisa memilih brush yang kawan-kawan inginkan. Kalau kawan-kawan tidak mempunyai brush, kawan-kawan tinggal download saja di Google. Tinggal menginstalnya di Photoshop kawan-kawan, maka kawan-kawan akan mempunyai banyak brush seperti yang punya saya ini. Oke, saya akan kasih contoh seperti ini. Kawan-kawan bisa membesar kecilkan skalanya menggunakan tekan kurung buka atau kurung tutup pada keyboard. Oke, saya akan ganti warnanya. Untuk mempraktekkan brush ini, oke, seperti ini hasilnya brushnya kawan ya. Oke, saya akan hapus. Kita akan belajar pada tool yang selanjutnya, yaitu clone stamp tool yang berbentuk stempel ini ya kawan ya. Kawan-kawan, oh ya, untuk yang 3 ini kawan-kawan lompatin saja ya, karena jarang untuk pemakaiannya. Kita akan belajar ke clone stamp tool yang ini. Ini sesuai namanya ya kawan ya. Ini untuk mengclone. Yang ini untuk mengclone, yaitu caranya tekan Alt pada keyboard lalu arahkan ke objek yang mau diklon. Oke, seperti ini. Maka gosok seperti ini, maka akan terklon secara otomatis atau tercloning secara otomatis seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk background yang objeknya mau dihilangkan namun ingin sama pemandangannya seperti yang di sampingnya. Oke, seperti ini kawan cara menggunakan clone stamp tool yang ini. Dan angle-nya kawan-kawan bisa merubah dengan cara klik kanan pada keyboard. Kawan-kawan bisa memutar angle-nya ya, seperti tadi ini. Oke, saya akan kembalikan. Dan untuk yang satunya ini saya jarang menggunakan, dan yang ini kita lompatin. Oke, sekarang kita belajar cara menggunakan eraser tool. Ini seperti penghapus pada umumnya ya kawan. Yang ini kita sering jumpai di aplikasi Android, khususnya untuk aplikasi edit. Ini untuk menghapus background secara manual, namun hasilnya tidak maksimal ya kawan ya kalau untuk menggunakan ini, karena saya jarang menggunakan eraser tool ini. Oke, sekarang ganti ke bawahnya, yaitu adalah background eraser tool. Ini penggunaannya lebih gampang dari eraser tool ya kawan. Kawan-kawan tinggal besarkan saja skalanya seperti ini. Oke, saya akan kasih contoh gampangnya. Oke, saya akan kasih contoh seperti ini. Perhatikan garis bulat yang saya punya, dan yang tengah ini adalah background. Untuk yang bulat ini adalah objek ya kawan ya. Kalau kawan-kawan meluruskannya yang tanda plus di tengah ini pada objek, maka otomatis objek akan terhapus. Oke, saya akan kasih contoh lagi cara menggunakan background tool yang seperti ini. Oke,
Yang tengah ini adalah background dan yang bulat ini adalah objek. Seperti ini kawan ya. Yang tengah background, yang bulat ini adalah objek. Oke. Sekarang pindah ke bawahnya, yaitu Magic Eraser Tool. Dan yang ini lebih mudah lagi kawan cara menggunakannya. Magic Eraser Tool ini kawan-kawan tinggal arahkan pada background. Dan perlu diingat, untuk menggunakan Magic Eraser Tool ini harus mempunyai satu warna ya kawan, backgroundnya seperti yang saya contohkan ini. Karena Magic Eraser Tool ini untuk menghapus background yang satu warna seperti ini. Beda sama Eraser Tool dan Background Eraser Tool, Magic Eraser Tool ini menghapus sekaligus background yang ada di belakang, yaitu satu warna. Dengan satu kali klik maka background akan hilang dengan menggunakan Magic Eraser Tool ini. Oke kawan-kawan, kita akan belajar ke tool yang di bawahnya, yaitu Gradient Tool. Oke, kita akan belajar Gradient Tool. Gradient ini yang berarti dalam satu kotak, yaitu dalam satu kotak itu mempunyai banyak warna ya kawan ya. Saya akan kasih contoh gradient yang saya gunakan. Jangan lupa di sini ganti ke Gradient Tool yang ini. Lalu pilih gradient. Kawan-kawan tinggal cari di Google gradient yang komplit seperti punya saya ini. Saya akan kasih contoh gradient. Lalu klik seperti ini. Oke. Maka akan membentuk warna gradient seperti ini. Untuk mengubah polanya, kawan-kawan tinggal mengklik bagian yang di sini. Ini akan menjadi pola panjang seperti ini. Kalau untuk yang diamond, kita klik yang diamond, maka akan membentuk diamond yang seperti ini. Dan yang ini untuk pola yang panjang ya kawan ya. Ini adalah penggunaan gradient. Biasanya ini digunakan untuk background atau semacamnya, manipulasi ya kawan ya. Oke, sekarang kita praktekkan yang kedua, yaitu Paint Bucket Tool. Yang ini ya kawan ya. Ini Paint Bucket Tool ini untuk mengubah warna ya kawan ya. Untuk mengubah warna background satu warna. Ini fungsinya untuk mengubah background satu warna. Kawan-kawan tinggal pilih warnanya, lalu oke, saya akan buat layer baru. Lalu tumpahkan ke layer yang baru, maka akan berubah warna seperti ini. Kalau kawan-kawan mau merubah warnanya dengan menggunakan Paint Bucket Tool ini, kawan-kawan tinggal klik warna yang di bawah ini, lalu pilih warna yang kawan-kawan inginkan. Setelah positif lalu oke, dan tumpahkan ke background tersebut, maka akan berubah warna seperti ini. Oke, dan yang satunya ini saya jarang menggunakan. Kita beralih ke tool yang bawahnya saja. Yang ini saya jarang gunakan ya kawan. Kita beralih ke tool yang bawahnya saja. Oke, saya akan kasih contoh untuk tool yang ini. Saya akan masukkan gambar terlebih dahulu. Oke, saya akan masukkan gambar yang ketiga. Dan saya akan drag ke project yang tadi ya kawan, menggunakan Move Tool.
Move tool ini sangat berguna dalam Photoshop ya kawan ya. Oke, seperti ini cukup. Lalu kita pilih blur tool yang ini. Oke, klik gambar yang mau diblurkan. Saya kasih contoh gambar yang belakang ini ya kawan ya. Pertamanya gambarnya sangat jelas. Oke, saya akan kasih contoh seperti ini dengan cara digosok. Menggunakan blur tool ya kawan ya, maka akan jadi blur seperti ini sesuai nama toolnya. Oke kawan-kawan, tinggal gosok aja bagian yang ingin kawan-kawan diblurkan dengan menggunakan blur tool yang ini. Oke, untuk tool yang kedua yaitu di bawahnya blur tool yaitu sharpen tool. Ini saya juga jarang menggunakannya kawan ya. Ini juga membuat gambar menjadi sharpen. Oke, saya lewatin saja yang ini. Oke, saya akan mempraktekkan tool yang di bawahnya lagi yaitu smooth tool. Ini tool ini biasanya dipakai untuk menghaluskan wajah atau bisa dipakai untuk painting. Biasanya tool ini untuk menghaluskan wajah atau membuat oil painting. Kawan-kawan bisa menggunakan tool yang ini dengan cara menggosoknya. Oke, untuk skalanya kawan-kawan bisa menekan tombol kurung buka atau kurung tutup ya kawan ya. Ini saya akan kasih contoh seperti ini. Maka akan menjadi smooth seperti ini kawan ya. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan praktekkan tersendiri untuk smooth painting ini. Ini cuma pengenalan tool-tool yang ada di Photoshop saja yang saya sering gunakan. Oke, dan yang ini kita lompati. Kita sekarang akan belajar ke paint tool. Ini yang sering saya gunakan ya kawan. Selain rapi menggunakan paint tool ini, saya selalu menggunakan dalam pengeditan foto-foto yang saya ganti backgroundnya atau saya manipulasi menggunakan pen tool ini. Oke, caranya menggunakan pen tool, tinggal klik seperti ini lalu tahan dan tarik seperti ini. Oke, cara menggunakan pen tool dan tekan Alt untuk memutuskan yang ini. Lalu klik seperti ini. Kalau kawan-kawan tidak memotong menggunakan Alt, maka langsung seperti ini, maka akan bengkok dan tidak lurus ke objek yang kita tuju. Jalan satu-satunya tekan Alt lalu klik di tengah yang titik seperti ini, maka akan terpotong. Kita akan bisa memotong atau menseleksi selanjutnya dengan rapi seperti ini. Oke, berhubung pen tool ini tutorialnya sangat panjang ya kawan, jadi saya akan membuat tutorial tersendiri untuk menjelaskan tentang pen tool ini dan cara pemakaiannya. Karena di video ini durasinya sudah sangat panjang, nanti saya akan buatkan tersendiri tutorialnya untuk penggunaan pen tool. Di sini juga banyak pen tool yang kita gunakan, yaitu saya akan kasih contoh seperti ini untuk pemotongan pen tool. Ini akan lebih rapi ya kawan hasilnya dibanding tool-tool yang tadi.
Saya sering menggunakan pen tool ini dalam pengeditan foto saya. Di sini juga banyak pen tool yang lain. Nanti saya akan jelaskan cara penggunaannya bagaimana. Oke, saya cuma kasih contoh saja. Ini seperti lasso tool, cuma ini lebih rapi kawan. Oke, sampai di sini saja video ini kali ini. Karena durasinya sangat panjang ya kawan, hampir 1 jam, yaitu 40 menit lebih. Cara mengenal tool dan fungsi pemakaiannya. Kawan-kawan, kalau durasi ini terlalu panjang, kawan-kawan bisa menyetingnya di pengaturan YouTube ya kawan ya. Kawan-kawan bisa mencepatkan atau memperlambat video ini. Kalau kawan-kawan belum mengerti, kawan-kawan bisa mengulangnya kembali dengan cara memutarnya lagi. Kalau kawan-kawan terlalu lama mengikuti video ini, kawan-kawan tinggal percepat saja durasinya. Banyak cara untuk belajar pengetahuan kawan, jangan putus asa. Karena pengetahuan ini sangat mahal. Di sini saya akan kasih gratis dengan cara tekan tombol subscribe kalau yang belum subscribe, like kalau kawan-kawan suka sama video ini, dan komen kalau ada yang kawan-kawan ingin tanyakan, dan share kalau dirasa bermanfaat video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan salam.